Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita. Hari ini pertemuan ke-9 ya. Mata kuliah aplikasi komputer. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai Microsoft Office. Ya, Microsoft Office yang bagian PowerPoint. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara kita menjalankan Microsoft PowerPoint ya, menjalankan Microsoft PowerPoint biasanya kita gunakan untuk melakukan presentasi ya. Namanya aja PowerPoint ya, kekuatan daripada poin-poin. Jadi poin-poin yang kita sampaikan di PowerPoint itu harus kuat, ya kan? Ya, jadi bagaimana supaya kita menarik peminat para pendengar untuk memperhatikan kita. Nah, kita share screen ya. Cara buka Microsoft PowerPoint-nya sudah tahu ya? Kita pilih. Buat yang pakai MacBook, silahkan menyesuaikan aja ya. Oke, kelihatan? Oke, kelihatan semuanya? Halo, kelihatan tidak? Nah, kelihatan Bu. Iya. Kelihatan Nah, Bu. ini kita di atas ya, di atas ada insert, design. Ini kemarin sudah dikenalin kan ya yang di Microsoft Word ya. Di sini apa namanya? Istilahnya apa? Ini istilahnya menu bar. Nah, ini di atas ada judul kan ya. Nah, kita kenal dengan title bar ya. Lalu ada mana lagi? Ada status di bawahnya, ada 1 dari 3 slide misalnya. Saya juga lihat contekan ini, nggak tahu saya istilahnya. Nah, ini kita kenal dengan istilah work area ya, tempat kita bekerja. Nah, ini slide pertama, ini biasanya kan untuk title, untuk judul. Ya, ini title-nya ya. Ya, ini title-nya ya. Kita kasih judul. Oke, ini ada subtitle-nya, bisa kita kasih nama saya. Oke, nah selanjutnya untuk membuat slide baru ya, untuk membuat slide baru ini ada klik new slide, tambah slide baru ya. Kalau untuk menghapus slide, klik kanan, di sini ada informasi, bisa kita tambah new slide juga lewat klik kanan, bisa kita delete, bisa kita duplicate ya. Ini informasi mendetail ini buat yang tidak tahu sama sekali ya, buat yang nggak tahu, buat yang sudah tahu, kalau saya ada terlewat silahkan disampaikan lagi ke saya. Ya, ini kan kita sama-sama belajar ya, saling mengenal, buat yang belum kenal, yang sudah kenal saling memperdalam. Nah, ini untuk nambah komentar misalnya. Coba ya. Oke, ketutupan ini. Oke. Nih ya. Misalnya tambahin grafik misalnya. Ngingetin kita ya. Nah, bisa kita hapus juga komennya. Oke. Nah, biasanya komen ini banyak kita gunakan untuk kalau misalnya kalian nanti udah nyusun skripsi misalnya. Banyak digunakan untuk Word seringnya. Kalau misalnya PPT ini, misalnya saya pembimbing kalian ini, kalian mau memberi saya PPT untuk melihat, Bu tolong lihatin, koreksiin PPT saya untuk seminar besok, ada nggak yang kurang atau yang perlu ditambahkan lagi misalnya ya. Terus saya klik yang komen tadi, ini terlalu panjang, ini terlalu pendek, tambahkan ini lagi. Nah, kalian bisa ngecek komentar tadi ya. Oke, terus apa lagi?
menyisipkan slide ya, menyisipkan slide sama juga tadi di sini ya. Nih, new slide di sini ya. Nih, tambah di sini. Nah, bisa juga di klik kanan ini ada info ini, add section. Ya, add section. Nih. Jadi kita kasih nama sectionnya, misalnya bab 1. Ya, bab 1. Nah, berarti dari slide 2 sampai slide seterusnya ini bab 1. Nah, kita mau tambah di sini slide 4 ini adalah bab 2 misalnya. Ya. Bab 2. Oke. Nah, jadi misalnya kalian nanti kan kalau presentasi itu kadang slide-nya banyak banget, apalagi buat saya mempermudahkan saya kuliah misalnya. Kuliah saya mau membagikan materi misalnya ada sekitar 4 sub materi misalnya. 1, 2, 3, 4. Slide-nya sekitar ada 40. Nah, supaya saya nggak bingung nanti saya bisa tutup di sini. Ketutup dia. Jadi ada misalnya ada 4 bagian. Oke, sekarang kita mau kuliah yang bagian kedua. Saya buka. Oke, saya buka seperti ini. Tunggu dulu. Oke. Ininya mengganggu tampilan-tampilan mukanya. Nah, lalu seterusnya kita mau lihat yang mana lagi? Untuk memindahkan slide, nah ini ya, misalnya saya mau pindahin slide-nya dari slide yang kedua, ini saya cut, saya pindahin ke sini, bab 3 misalnya. Pasti. Oke, udah pindah dia ya. Ini supaya, ini baru kita kasih tulisan. Bab 1. Oke, ini misalnya isinya tinjauan pustaka. Biasanya tinjauan pustaka itu jarang dipresentasikan ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau presentasi proposal penelitian itu kalau kalian nanti kurikulumnya sudah lengkap bisa kalian cek, disiapkan. Itu bisa kalian lakukan di semester 7 ya. Nah, itu biasanya bab 1 ada pendahuluan, tujuan, lalu bab 2 yang di proposal ada tinjauan pustaka, tapi biasanya tidak dipresentasikan. Biasanya langsung ke bab 3 ke metode penelitian. Ya. Ya, ini untuk cara memindahkan slide. Nah, atau bisa di-drag seperti ini. Ya, diklik, ditahan, ya, pindahin ke atas. Oke. Nah, jadi yang buka laptop silakan ya sambil dikerjain, sambil nginget-nginget aja buat yang sudah sering mengerjakan, ya. Oke, selanjutnya kita punya ini. Ketika kita menambahkan slide ya, bisa kita tinggal enter. Ya, enter nambah slide baru. Ya, nambah slide baru. Nah, layout-nya bisa kita pilih. Kita mau pilih layout yang seperti apa? Mau ada title sama kontennya, atau bisa tuh konten seperti ini, terbelah menjadi 2, ya. Atau bisa nih, bisa klik kanan juga, ini cek layout-nya. Ya, bisa blank, kosong. Nah, ini ada selanjutnya desain. Desain itu adalah gambar-gambar yang ada di sampingnya, maksudnya bentuk slide-nya mau seperti apa. Ya, ini ada template-nya ya, yang sudah disediakan sama Microsoft. Kalau mau yang enggak, ada banyak ya. Cari di internet ada bahkan YouTuber-YouTuber yang kontennya itu khusus untuk buat PowerPoint. PowerPoint cantik-cantik deh pokoknya. Ya, jadi silakan kalau mau mengeksplorasi. Ya. Nih. Oke. Nah, ini ya size-nya ya, mau yang tipe yang panjang ya atau tipe yang standar ya. Nih. Oke, ya. Jadi ada ukurannya. Nah, lalu ini ada format background.
format background ya. Ini ada apa nih, gradient fill ya untuk menggantinya ya. Ini ada pattern fill. Oke. Ini kita bisa pilih ya. Makan susah ya ditengok ya seperti ini ya. Nah, ini aja yang cantik ya. Ini ada yang bisa kalian explore lagi ya. Misalnya ini ada apa nih? Kita cek satu-satu. Nah, nih ganti action-actionnya ya. Ini apa nih? Radial ya, di mana warnanya gitu ya. Ini transparansinya ya. Boleh ditambah transparansinya ya. Ini cahayanya, kecerahannya ya. Oke, ini ada format background. Bisa kita tutup lagi. Lalu di insert-nya kita bisa tengok ada banyak tampilan yang bisa kita tambahkan ya. Misalnya kita mau nambah gambar bisa di sini atau bisa copy paste aja kalau gambar ya. Copy dari tempat lokasi yang kalian inginkan baru paste di lokasi yang kalian inginkan di PowerPoint ya. Ini untuk memasukkan gambar juga. Lalu ini untuk memasukkan shape ya, ukuran ya. Kemarin belajar juga ya di Word ya. Lalu ini ada Smart Art ya. Smart Art ini adalah untuk menggambarkan grafik yang sudah ada template-nya di sini. Ya, kalau mau buat sendiri grafiknya pakai template sendiri bisa pakai shape ya, dibentuk-bentuk sendiri. Misalnya kalau membuat diagram alir proses pembuatan pempek misalnya. Jadi kalau misalnya bahan baku ya biasanya itu shape-nya misalnya bulat ya, bahan baku bulat. Nanti proses segi 4 misalnya. Nanti misalnya luarannya misalnya atau produknya misalnya apa namanya segitiga atau bulat gitu ya. Nah, ini template yang sudah ada diagram alurnya. Bisa juga ini digunakan misalnya untuk menuliskan struktur organisasi atau misalnya apa namanya bagian-bagian dari materi yang mau kalian sampaikan misalnya. Ya, misalnya di sini berikut adalah 6 kelompok atau 6 ciri-ciri mahasiswa yang rajin seperti itu ya. Nah, habis itu oke, udah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ya? Ada yang mau ditanyakan? Kita ini nge-lag lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tadi udah berhasil ya buat slide yang cantik-cantik ya, misalnya. Lalu sudah selesai kalian membuat slide presentasi kalian secara keseluruhan. Ya, kalian mau melakukan presentasi. Ini dia klik tombol slideshow-nya. Ya, slideshow-nya dipencet, lalu akan tampil slide-nya secara penuh. Ya, nah. Oke, lalu kalau mau end slide, klik kanan, end show di sini, ya. Nah, di bawah ini ada klik add notes, ya. Misalnya kalian males menghafal nih, ya, mau presentasi, kan tadi saya udah bilang poin-poinnya aja yang disampaikan. Kalian bisa menambahkan catatan, misalnya mau menjelaskan tentang tadi ciri-ciri mahasiswa yang rajin, misalnya. Ya, di sini ada penjabarannya bisa kalian masukkan. Nah, ketika kalian melakukan slideshow, nanti bisa dipilih metodenya. Mana dia tadi?
Ya. Nih, use presenter view. Ya, jadi nanti ketika dicolok dengan apa namanya InFocus ya, nanti yang tersampaikan di InFocus dengan slide kalian akan berbeda. Slide kalian akan berisikan informasi yang sudah kalian tambahkan di note tadi. Ya, jadi kalian bisa contek gitu ya, nyontek ya. Jadi yang tampil di InFocus sama yang tampil di layar laptop kalian akan berbeda. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Materinya nanti saya kasih ya di e-learning-nya. Nanti kita ujiannya di e-learning ya. Oke. Ini ada animasi. Ya, animasi. Kita hapus dulu slide-nya. Ini remove section. Ini remove section. Ya, balik lagi dia jadi satu kesatuan. Oke. Nah, sini kita punya animasi. Animasi ini supaya slide kita keluar satu persatu. Ya, misalnya dengan cara seperti ini. Bisa dengan cara fly in, float in, seperti itu ya. Nah, add animation ya. Animation panel ya. Nih. Ini ada animation panelnya yang bisa membantu kita untuk menambah-nambah animasi. Ini saya blok ya. Saya tambah animasi. Oke. Jadi bab satunya muncul dengan cara dari bawah ke atas ya. Lalu bab satu isinya misalnya latar belakang. Pentingnya belajar komputer. Oke. Nah, ini bisa kita tambah ini. Oke. Nah, jadi ketika di slideshow, dia akan keluar satu persatu. Klik and diklik keluar. Atau bisa diatur mau berapa menit atau berapa detik dia keluar sendiri. Ya, jadi kalian bisa mengatur panjangnya sesi presentasi dari awal hingga akhir. Oke, ini ada durasinya. Ya, start on click ya atau with previous atau after previous ya. Nah, durasinya ada berapa detik seperti itu ya. Nih, ya. Atau misalnya, ih lama banget sih dia bergeraknya gitu ya, bisa kita cepetin. Atau, ih cepet banget, bisa kita lambatin. Seperti itu ya. Ini ada tampilan hijau di sebelahnya. Ini adalah durasi dia keluarnya selama apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain atau mau ditambahin? Bu, Ibu salah Bu, harusnya seperti ini gitu ya. Sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Soalnya kalau saya mau lihat buku panduan sambil ngelirik-ngelirik, saya malah bingung saya mau ngajarin yang mana. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Atau jangan-jangan masih ngantuk nih, pada tidur semua. Oke, sudah sampai menjalankan presentasi. Nah, sekarang silahkan yang menghidupkan laptop. Yang buka Zoom-nya di laptop siapa? Ya, silahkan buat slide pengenalan diri.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selesai kita setengah jam ngajarin PowerPoint. Nggak paham atau nggak paham banget? Oke, untuk pendahuluan itu saja dulu. Selanjutnya kita mengerjakan tugas ya.